Saudara-saudari, kita mempersiapkan diri untuk doa malaikat Tuhan, doa Angelus. Kita berlutut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami memohon rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri untuk lagu pembuka. Umat Allah yang terkasih, mari kita mulai misa requiem kita pada sore hari ini. Kita awali dengan lagu pembukaan puji syukur nomor 599. 599. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.
tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang mencintai dan dicintai oleh pastor kita, Pastor Leo Yosten, yang di tengah-tengah kita. Kini dia kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, sesudah menunaikan tugas dan panggilan. Kini dia seperti dalam Injil pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, mengalami transformasi, mengalami transfigurasi, hendak mengalami penyempurnaan atas perubahan rupa, bukan pada warna kulit, bukan pada bentuk wajah, tetapi karena hidup dan seluruh pengabdiannya sebagai kapusin dan sebagai pastor, sebagai saudara dan sebagai sahabat. Kini seperti Yesus, dia pun layak menerima kata-kata Allah sendiri, suara yang keluar dari dalam awan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hidupnya telah memperdengarkan Allah, maka banyak orang mendengar Allah. Kata-katanya telah menyuarakan kata-kata Allah, maka banyak orang yang semakin mengenal Allah. Kita merayakan Ekaristi ini ingin menunjukkan lagi ketaatan kita seperti Abraham, ingin mempersembahkan seluruh hidup kita bersama dengan Pastor Leo dan seluruh hidupnya, agar menjadi persembahan yang mewangi bagi Allah yang menghendaki bukan persembahan sembelihan, tetapi hati yang remuk redam, hati yang patah, perbuatan, sikap, dan ketaatan kepadanya. Dan marilah saudara-saudari yang terkasih dengan rendah hati, kita memohonkan rahmat pengampunan atas segala dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Kita mohon kerahiman Allah bagi pastor kita, agar Allah yang Maha Rahim, pemilik kehidupan, memperkenankan dia beristirahat dalam damai abadi di surga, dan kita semua layak untuk perayaan cinta kasih dan penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali enggan berkorban untuk sesama. Semoga pengorbanan hidup, kesetiaan dan ketaatan dari Pastor Leo memperkenankan dia memperoleh kerahiman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Namun, kami kerap kali enggan berbuat baik
demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Semoga kebaikan yang ditaburkan oleh Pastor Leo memperkenankan dia untuk Kau sucikan dari segala dosa-dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Namun kami kerap kali kurang mau dan kurang terbuka untuk berkorban. Semoga setiap bentuk pengorbanan hidup yang telah dilakukan oleh Pastor Leo menjadi persembahan yang mewangi di hadapan kerahiman-Mu yang tak terbatas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya demi keselamatan kami. Semoga suara panggilan-Mu yang telah didengarkan dan dihidupi oleh Pastor Leo ini menghantar dia untuk mengalami Paskah yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Orang bersahaja dijaganya, dan yang hina dina diselamatkannya. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerahnya bagiku? Piala keselamatan akan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Nadarku bagi Tuhan hendak ku bayar di hadapan seluruh umat-Nya. Ku kurbankan padamu kurban pujian, dan namamu akan kuserukan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Nadarku bagi Tuhan hendak ku bayar di hadapan seluruh umat-Nya. Di dalam pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah
Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling,
Mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Petrus, saya juga berkata, Tuhan sangat indah dan menyenangkan. Pastor Leo ada di antara kami dan ada di antara umat. Kita yang mengenal Pastor Leo barangkali juga dalam ungkapan yang berbeda seperti Petrus. Betapa menggembirakan bila Pastor Leo kembali sehat. Dan sangat mungkin juga, seperti dikatakan dalam Injil hari ini, Petrus mengatakan itu karena dia tidak tahu mau mengatakan apa. Tidak tahu mengatakan apa lagi tentang sesuatu yang di hadapan matanya, yang sedemikian luar biasa. Pandangan mata yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ingin tinggal pada suasana seperti itu. Ingin tinggal pada kenangan indah seperti itu. Ingin menikmatinya lebih lama. Segala upaya dari kemampuan manusia, kemampuan kedokteran, kemampuan kesehatan, ikut juga mengatakan apa yang dikatakan oleh Petrus ini. Senang sekali kalau Pastor Leo sehat. Tanggal 10 yang lalu, kita menghantar Pastor Leo dalam keadaan yang sangat lemah. Bahkan untuk keluar dari kamar pun tak mampu sendiri. Tidak seperti yang sangat kita kenal, gagah perkasa kuat. Pada hari itu, sepertinya semua itu hilang. Untuk mengangkat satu kakinya pun menuruni tangga yang di pastoran, tak berani. Pastor yang kamu kenal, yang kita kenal, begitu kuat, begitu menguatkan. Pada hari itu, sungguh juga kelihatan rapuh. Dan sejak terbaring di rumah sakit Santa Elizabeth, seperti Petrus ini, saya dan kita semua, alangkah bahagianya Pastor Leo bersama dengan kami.
Apa yang kita tahu ketika kita mengatakan itu? Apa yang saya rasakan ketika doa saya mengatakan itu? Kami membutuhkan engkau, Pastor Leo. Kami tak ingin juga pada masa yang sangat sulit ini, pada masa yang tak bisa kami raba segala-galanya, kau harus pergi. Kita tahu Pastor Leo sakit COVID. Dan semua terbatas. Dan sekali lagi, dalam ketidaktahuan, dalam kemanusiaan yang sangat normal, kita semua dan banyak orang dalam doanya, sembuhkan Pastor Leo. Betapa indahnya tinggal bersama Pastor Leo. Tetapi Tuhan mempunyai kehendak, mempunyai juga perintah, seperti perintah yang diberikan kepada Abraham dalam bacaan yang pertama hari ini. Sesudah mematangkan segala-galanya, mempersiapkan apa saja untuk kehidupannya, Musa dipanggil untuk meninggalkan rumahnya, hartanya, kampungnya, ke tempat yang dia tidak tahu. Janjinya ialah engkau akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai laut. Walaupun sulit, tapi Abraham percaya juga. Dan ketika tanda-tanda untuk mempunyai keturunan dari cara pandang manusia itu sedang ada dalam hadapannya, ada Ishak di hadapannya yang sudah dewasa, Tuhan sekali lagi mewujudkan, mengatakan rencananya, mengatakan perintahnya. Ambil Ishak, persiapkan ini pisaunya, ini dan itu dan itu. Dan Abraham taat. Dan janji Allah bagi Abraham karena kesetiaan dan kemauannya, karena ketaatan dan kesungguhannya untuk hanya mengerti, melakukan dan berjalan pada jalan Tuhan, Ishak tak pernah mati di tangannya. Tuhan menunjukkan persembahan yang layak. Sesudah sebelumnya Abraham menunjukkan persembahan yang sesungguhnya. Pastor Leo berangkat dari kampung halamannya 50 tahun yang lalu ke Indonesia. Barangkali saudara-saudari yang terkasih ada yang pernah mendengar cerita dari Pastor Leo sendiri bahwa dia bercita-cita menjadi misionaris. Seperti Abraham, Tuhan juga mengatakan suaranya kepadanya, tinggalkan kampung halaman, saya akan menghantar engkau ke tempat yang bukan engkau mau. Apakah harus ke Indonesia? Apakah harus ke Sumatera Utara? Karena Kapusin dan orang-orang Kapusin Belanda ada juga di Pontianak. Atau di negara lain, di Afrika. Saya akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau tahu. Dan Pastor Leo mengamini itu semua. Menerima itu, menyambut itu, dan menjadikannya penuntun hidup. Kini dia tidak berjalan lagi
pada Yerusalem yang bisa dia kerjakan. Membangun gereja, mengunjungi orang sakit, memperhatikan orang miskin, menyapa siapa saja, membuat karya-karya kebudayaan yang sedemikian ini. Semua itu adalah keindahan yang bisa dicipta oleh manusia. Tapi sekarang, seperti Yesus yang naik ke gunung, yang mengalami pemuliaan yang luar biasa. Bukan seperti dimaksudkan oleh Petrus untuk tinggal di situ, tapi untuk berjalan ke Yerusalem. Dan itu akan dipenuhi dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dari awan itu, keluarlah suara yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Suara Allah Bapa kepada Yesus yang akan memenuhi seluruh persembahan hidupnya dengan wafat di salib. Dengan itu, Yesus, Allah, membenarkan harapan Petrus. Bukan tinggal di gunung yang kamu pikir. Bukan selamanya tinggal dalam bayangan dan pikiran. Rencana Allah ialah Yesus harus dipersembahkan untuk kebangkitan. Paulus berkata, Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi menyerahkannya supaya setiap orang selamat. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Pastor Leo, dengan segala usahanya sebagai seorang kapusin dan sebagai seorang pastor, mencoba hari demi hari belajar menyimak suara Tuhan. Menyimak panggilan Tuhan baginya. Kita boleh yakin dan percaya saudara-saudari yang terkasih. Kata-kata Allah kepada Yesus ini, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Pastilah juga diaminkan oleh Pastor Leo. Maka, bila Pastor Leo bisa melakukan yang baik sampai akhir hidupnya, karena dia mendengarkan suara Allah. Karena dia mau seperti Abraham, meninggalkan apa yang dia mau, supaya apa yang Allah mau terjadi. Membangun gereja di mana kita sekarang ada, pasti punya keyakinan dalam diri Pastor Leo. Jika Allah mau itu akan jadi. Melakukan semua yang baik ini. Memperhatikan orang miskin dan banyak karya kasih yang dia lakukan. Pastilah. Karena Pastor Leo yakin. Tuhan menghendaki itu terjadi dan akan terjadi. Pastor Leo mengaminkan itu, menghayati itu, dan mewartakan apa yang dia percaya. Maka kita yang hadir di sini pernah mendengarkan suara Pastor Leo. Karena Tuhan pernah berkenan kepadanya. Ini anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Bukan karena semua hal dipenuhi seperti yang saudara-saudari mau. Bukan. Suara Tuhan juga tidak seperti yang selalu kita mau. Apakah Pastor Leo tidak punya kelemahan? Pasti.
Apakah dia masih punya mimpi yang besar tentang hidup dan tentang pelayanannya? Boleh jadi. Tapi Tuhan tidak ingin kita tinggal seperti Petrus, dalam kenangan indah di hadapan mata. Allah ingin agar semua orang menjadi anaknya yang terkasih dan layak didengar. Maka kita mengalami perubahan sendiri dari Allah. Pastor Leo sekarang sedang menjadi lebih sangat dekat dengan Allah yang mengutus dan memilih dia di sini. Seperti kata dalam Injil ini yang biasa disebut bertransfigurasi, bertransformasi, berubah rupa, dan tidak pernah ada tangan manusia yang boleh membuat perubahan seperti itu. Dan tidak ada mata manusia yang dapat melihat perubahan itu. Hanya iman, hanya kepercayaan, hanya ketaatan yang memperkenankan siapapun, termasuk Pastor Leo, bisa melihat perubahan yang dihadirkan oleh Allah dalam setiap pelayanannya dan membawa dia juga kepada perubahan untuk semakin sejajar, untuk semakin dekat dengan Yerusalem yang Allah tentukan bagi dia. Pastor Leo, engkau tangguh, kuat, tapi dalam 18 hari ini kau juga mengalami pemurnian. Kau juga mengalami kenyataan untuk tergantung. Dan Tuhan telah menunjukkan orang-orang baik bagimu, Pastor Leo. Terutama dalam hari-harimu melewati hari-hari sulit di rumah sakit. Tuhan mengabulkan doa kita. Sesudah 10 hari, Pastor Leo dinyatakan bersih dari COVID. Bila seandainya belum bersih sampai hari ini, tadi pagi saya dan beberapa orang hanya akan mengantarkan Pastor Leo ke Sinaksa kalau diperbolehkan. Kalau diperbolehkan. Dan sekarang Tuhan memperbolehkan yang jauh lebih daripada apa yang pernah kita takutkan. Kita berdoa, Pastor Leo sehat. Tuhan berkata, saya membebaskan dia dari COVID, tapi saya juga ingin membawa dia bersama kepadaku. Dia selalu menunjukkan ketaatannya dan menyempurnakan hidupnya, dan saya akan menyempurnakannya, karena dia adalah anakku yang kukasihi, yang telah kamu dengar, dan sekarang tidak lagi untuk kamu dengar, tapi akan mendoakan kamu. Pastor Leo, engkau layak menerima semua ini. Sangat layak. Seperti Petrus, kami juga ingin berkata sekali lagi, betapa indahnya tinggal di sini. Tapi karena kami percaya, Pastor Leo, kami tidak hanya ingin tinggal bersamamu di dunia ini. Allah telah menunjukkan kebaikannya yang luar biasa kepadamu. Dan kami boleh bersyukur hari ini, Pastor Leo bersama dengan Dikau berdoa bersamamu, percaya bahwa engkau sekarang menerima perintah yang lebih sejati, bukan hanya pindah ke tempat lain. Kau telah menjadi anggota kerajaan Allah, Yerusalem surga. Doakan kami semua yang sangat kau cintai. Doakan kami semua yang ingin terus berkarya seperti engkau. Semoga hidupmu selain menjadi persembahan bagi Allah, menjadi contoh bagi kami semua. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah
Dia. Marilah kita sekarang berdiri untuk menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal tunggal Tuhan Tuhan kita, kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa bersabda, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dia dan berdoa. Untuk semua gembala gereja, supaya ajaran iman yang mereka wartakan, mereka amalkan juga dalam perbuatan. Untuk para pejabat pemerintah, supaya mereka memajukan keadilan dan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat. Untuk semua yang tertimpa segala macam kesusahan, supaya mereka tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Semoga Allah berkenan membebaskan saudara kita yang meninggal ini dari kekuasaan dosa dan maut. Untuk semua orang yang telah meninggal, supaya Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan Allah.
Kita sejenak berdoa dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Murah, kami mempersembahkan kurban kepadamu untuk jiwa hamba-Mu dan pastor kami, Pastor Leo Yosten OFMK. Semasa hidupnya, ia dengan penuh bakti telah mempersembahkan kurban ini di dalam gereja untuk pengampunan dosa. Semoga karena kurban yang sama, berkat kemurahan hati-Mu, ia kini memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia. Sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah dan bukan dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus dalam Kristus dalam kami, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur
sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Pastor Leo Josten Kapusin yang hari ini Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bernyanyi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus, Putra Allah yang terkasih. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Umat beriman yang terkasih, yang menyambut komuni, tentu yang sudah resmi jadi Katolik. Ada nanti 5 titik kita menyambut komuni. 1 di sebelah kanan kami, 1 di sebelah kiri, 1 di luar di pendopo, dan 2 di balkon. Nanti kita ikut komuni dengan posisi yang paling dekat dengan kita.
Sambil menyambut kita bernyanyi. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang muda, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan surgawi ini. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu untuk jiwa hamba-Mu, Pastor Leo Yosten. Ia dengan setia telah menunaikan tugas pelayanan di dalam gereja-Mu. Semoga berkat daya kurban ini, ia kini bersukacita di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menerima berkat penutup, kami persilakan sebentar duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada kita, para umat beriman yang hadir untuk menghormati Pastor Leo. Yang pertama, bahwa sesudah acara misa ini, kami minta nanti protokol supaya membacakan kembali tertib acara kita untuk besok-besok, supaya umat kita yang hadir di sini juga bisa menyampaikan kepada umat yang ada di kampung atau yang ada di lingkungan, supaya tetap kita bisa hadir dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi sudah ada tertib acara untuk setiap kelompok atau setiap lingkungan atau setiap stasi yang telah diaturkan oleh panitia, supaya selama jenazah Pastor Leo ada di tengah kita, acara melayat tidak diadakan secara berkerumun, secara massal, tetapi akan dibuat berkelompok. Misalnya yang sudah datang hari ini, tentu besok Selasa tidak usah lagi dipaksakan datang begitu, supaya nanti jangan bolak-balik datang lalu yang belum datang tidak punya tempat karena kita membatasi jumlah. Itu maksudnya, maka dibuat berkelompok. Nanti kami minta kepada protokol atau yang bisa membantu panitia supaya
disampaikan kapankah lingkungan ini, kapan stasi ini, kapan kelompok-kelompok ini untuk memberikan penghormatan kepada Pastor Leo. Kemudian sesudah nanti acara misa ini, tentu panitia menyiapkan konsumsi untuk jumlah terbatas itu yang ada akan berjaga di tempat ini malam ini. Maka kami mohon maaf kepada para umat beriman kalau tidak semua diberikan makan malam, tidak usah berkecil hati. Jadi inilah kegiatan kita, pokoknya kita datang berdoa bersama dengan arwah Pastor Leo. Sesudah makan, tentu masih dibuka kemungkinan mulai dari kurang lebih jam 8 sampai nanti jam 23 atau jam 11 untuk berdoa berkelompok-kelompok atau pribadi-pribadi. Nanti kami minta juga kepada panitia untuk mengaturkan supaya jangan saling serobot. Nah, itu beberapa pengumuman yang kami bisa sampaikan pada malam ini. Saudara-saudara terkasih, kita sejenak berdiri mengheningkan cipta di hadapan jenazah Pastor Leo, sekaligus mohon ampun kepada Tuhan atas dosa dari Pastor Leo kepada Tuhan, kepada kita, dan dosa kita juga kepadanya yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita mengheningkan cipta di tempat kita masing-masing sambil menundukkan kepala. Animam leoiostem et animas omnium fidelium et gratia tua illis Miriantur e Padere Iuditio et lotis et Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hadapan Tuhan, pastor yang kita cintai, supaya terang yang kekal menerangi Dia, yaitu Kristus yang telah bangkit. Semoga hati kita melepas semuanya dengan doa, supaya terang yang kekal menerangi Dia sampai ke damaian yang abadi. Kita berdoa. Lux eterna, los te ateis domine, cum sanctis tuis in eterno, quia pius Requiem aeternam bona eis Domine, et lux perpetua lucea Dei, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius Mohonkan Bunda Maria mendoakan kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah, sumber segala penghiburan, yang telah menciptakan manusia karena kasih yang tiada tara, yang dalam kebangkitan Sang Putra Tunggal meneguhkan hati saudara-saudari, harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga kepada kita yang masih hidup, Allah menganugerahkan pengampunan atas segala dosa, dan kepada saudara kita yang sudah meninggal, istirahat yang penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Semoga kita semua berbahagia abadi bersama Kristus, yang kita imani telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup.
Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji tiada buahnya, sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa